Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pagi hari teman-teman sekalian dalam keadaan cerah seperti di hari ini di Desa Adipuro dan bahagia bersama keluarga tercinta. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu ulasan buku untuk sebuah buku, tepatnya adalah buku terjemah yang beberapa waktu yang lalu sudah kami tulis dan kami terjemahkan. Alhamdulillah, buku ini juga sudah terbit dan juga sudah mendapatkan nomor ISBN. Dalam bahasa Arab, buku tersebut berjudul Dzauq as-Shalah 'inda Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dalam bahasa Indonesianya kami terjemahkan menjadi Cita Rasa Salat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebelum saya bahas perihal isi dari buku Cita Rasa Salat ini, seperti biasa saya ingin menyampaikan cerita tentang awal penulisan buku ini. Sekitar hampir 10 tahun sewaktu masih tinggal di Jakarta, saya menemani salah seorang ustadz di Jakarta bernama Ustadz Arifin Jayadiningrat. Beliau adalah seorang ustadz sekaligus konsultan dalam bidang pendidikan. Salah satu tema yang sering beliau angkat dan sering beliau ulas di kajian dan juga dimasukkan dalam konsep pendidikannya adalah perihal afeksi. Afeksi itu adalah rasa. Contohnya ketika dalam beribadah, kita sering menilai, menganggap ibadah kita itu sebagai rutinitas. Karena dalam ibadah-ibadah kita itu ada yang kurang, yaitu aspek afeksi. Akibatnya meskipun kita rajin sholat, meskipun banyak orang-orang Islam yang melaksanakan ibadah sholat, namun dalam aspek keseharian, dalam konteks keseharian, masih banyak orang-orang kita yang melakukan korupsi, padahal mereka adalah muslim, padahal mereka adalah sholat. Maka menurut Ustadz Arifin Jayadiningrat, ada satu aspek yang kurang dalam proses ibadah kita, adalah apa yang beliau sebut dengan afeksi. Beliau juga sering menyampaikan bahwa satu perjalanan yang paling jauh di dunia ini adalah perjalanan dari kognisi menuju afeksi untuk kemudian lanjut kepada konasi. Seseorang bisa saja belajar ilmu agama bertahun-tahun, namun selama bertahun-tahun itu pula belum tentu ilmunya itu akan sampai dari kognisi menuju afeksi. Lantas apa kaitan antara afeksi dengan buku Cita Rasa Salat ini? Ketika saya tinggal di kampung, kemudian saya beraktivitas dengan membantu orang tua di ladang, sambil saya manfaatkan waktu dengan menulis buku dan menulis untuk artikel di website. Saya mendapatkan buku ini dalam bahasa Arabnya Dzauq as-Shalah 'inda Ibnu Qayyim al-Jauziyah, memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan apa yang pernah saya pelajari dengan Ustadz Arifin Jayadiningrat. Maka saya berazam untuk mulai menerjemahkan buku ini dari bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga mendapatkan ada terjemah dalam bahasa Indonesia dari buku ini sudah bertahun-tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2003. Dan entah untuk saat ini sepertinya
buku cetak sudah berkurang, sudah tidak ada mungkin, dan hanya tinggal dalam bentuk e-book di Google Book. Selain itu, ketika saya mengecek terjemahan itu, ya, di buku aslinya dalam bahasa Arab itu terdiri dari 4 risalah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang sholat. Namun di buku ini, di buku terjemah sebelumnya yang kami dapatkan, itu hanya menerjemahkan 2 risalah saja. Meskipun itu cukup, namun di versi ini kami ingin menerjemahkan semuanya sebagaimana apa yang terdapat di dalam kitab versi aslinya. Baik sahabat sekalian, setelah sebelumnya saya menceritakan tentang pertemuan saya dengan Ustadz Arifin Jayadiningrat, kemudian mengenal konsep yang disebut dengan afeksi, lalu perihal terjemah dari kitab ini sebelumnya dalam bahasa Indonesia yang masih memiliki kekurangan. Nah, kita selanjutnya akan masuk kepada isi dari buku ini. Pertama, bagian dari buku ini adalah setelah daftar isi, kemudian kata pengantar. Kata pengantar ini ditulis oleh Dr. Adil bin Abdul Syakur Az-Zurqa. Beliau adalah profesor bidang hadis di Universitas Raja Saud di Makkah. Di kata pengantar ini, beliau menyebutkan tentang risalah yang beliau kumpulkan dari risalah-risalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kurang lebih adalah 4 risalah yang kemudian beliau susun menjadi satu buku, yaitu Dzauq as-Salah inda Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pembahasan menarik selanjutnya adalah tentang kata dzauq. Kata dzauq ini kita lebih banyak dikenal ada di kalangan Sufi, namun di kalangan Athariyah atau di kalangan Hanabilah, tema ini juga ada dan disebutkan oleh ulama pentingnya, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di buku ini, di kata pengantar, disebutkan 2 hadis yang menyebutkan adanya redaksi dzauq. Kemudian juga disebutkan keterangan dari Ibnu Qayyim yang menjelaskan perkataan dari Ibnu Taimiyah sebelumnya. Setelah kata pengantar, kemudian kami tambahkan biografi ringkas dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang meliputi kelahiran, pendidikan. Kemudian bagian yang tidak kalah penting adalah perihal perbedaan antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnul Jauzi. Mereka sama-sama ulama dari Hanabilah, tetapi keduanya ini 2 orang yang berbeda. Akibat dari kesalahan ini, ada beberapa orang yang memasukkan karya-karya dari Ibnul Jauzi itu kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Selanjutnya kita masuk kepada risalah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Risalah yang pertama, beberapa pembahasan yang bisa kami sampaikan seperti hakikat sholat, jamuan dan pelepas dahaga, ketika usai dari jamuan mengulangi seruan, kemudian pembahasannya terus sampai kepada akhir sholat. Kemudian risalah kedua, pembahasan hampir sama, dimulai dari mendirikan sholat, pembagian orang yang sholat, tingkatan sholat, permulaan sholat, sampai pembahasannya kepada salam. Kemudian risalah yang ketiga, pembahasannya diantaranya ikhlas, kejujuran dan ketulusan, menjadikan sholat Nabi sebagai pedoman, ihsan,
mengakui anugerahnya dan merasa memiliki kekurangan. Ini merupakan risalah supaya kita mendapatkan khusyuk dalam sholat. Kemudian yang terakhir adalah risalah keempat, berupa risalah yang cukup ringkas. Bagian terakhir saya ingin menyampaikan, ketika Anda membaca buku ini atau buku-buku yang lain dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lantas Anda berpendapat bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah terlalu banyak mengulang-ulang materi. Seperti di buku ini, materi sholat itu beberapa kali diulang-ulang. Maka kami ingin menegaskan bahwa inilah cara yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam penulisannya. Satu tema yang sama bisa beliau tulis ke dalam beberapa buku. Seperti tema sholat, beliau tulis dalam 4 risalah yang berbeda-beda. Namun yang perlu teman-teman ketahui, meskipun ditulis dalam risalah yang bermacam-macam, tetapi setiap risalah itu ada ciri khas, ada penekanan, atau ada ilmu baru yang bisa kita dapatkan di situ. Maka sekiranya Anda membeli buku ini, maka tidak perlu berpikir kenapa pembahasan atau penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini seperti diulang-ulang. Sahabat sekalian, demikian tadi sekilas penjelasan uraian tentang sinopsis buku dari Cita Rasa Salat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saat ini kami membuka program prapesan dan wakaf buku. Prapesan buku dimasukkan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku sebagai bacaan pribadi atau koleksi perpustakaan. Kemudian wakaf buku kami laksanakan jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan buku ini sebagai wakaf kepada saudara, wakaf kepada guru atau ustadz, dan wakaf kepada perpustakaan di sekolah atau pesantren. Dengan wakaf ini setidaknya kita bisa membantu program dan meningkatkan literasi di masyarakat.